kebal insya Allah. Kalaulah di rumah Rasulullah ada tempat penyimpanan obat, maka sebuah ikhtiar telah dilakukan oleh keluarga Rasulullah. Kalau iman tidak bisa kita ukur dengan iman kita, masya Allah, iman beliau sempurna. Tetapi dalam rumah beliau ada tempat penyimpanan obat. Kalau beliau sakit, beliau akan minum obat dan berdoa, Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Ini satu pelajaran untuk kita, masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita nyebrang Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah ingin memulai satu peperangan, beliau akan menggunakan panah itu untuk melontarkan satu anak panah, tanda perang dimulai. Maka disebut dengan panah komando Rasulullah. Lalu diwariskan kepada sahabat beliau yaitu Ammar bin As. Busur panah ini tidak dapat dari ahli waris di Mekah. Masya Allah. Ya. Panjang dan besar ya panah. Dan panah ini juga Bapak sekalian adalah merupakan olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita. Memanah dan berenang. Bapak sudah punya panah? Masya Allah. Silakan pulang. Semoga anak keturunan Bapak dan Ibu menjadi panglima-panglima kebaikan umat Islam. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, saya akan menceritakan satu buah kisah yang dialami oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika berkecambuk peperangan, maka topi perang Sayyidina Khalid jatuh lepas dari kepalanya ketika di atas kuda. Jatuh di tengah-tengah peperangan sedang dimulai. Ketika jatuh, maka beliau turun dari kuda mencari topinya. Cari topi saya mana, topi saya mana, nggak ketemu. Beliau meminta pasukannya turut mencari topi beliau. Tolong cari topi, cari. Kalau bahasa sekarang Pak Jenderal, beliau galau karena topi andalan jatuh. Ketika topinya ditemukan oleh pasukan, maka pasukan berkata, wahai Panglima, ini topi engkau. Gerangan apa sehingga engkau mencari topi ini di tengah-tengah peperangan? Ini taruhannya mati syahid, leher. Masya Allah. Maka beliau berkata, ketahuilah sahabat, saya bertabaruk ngambil berkah dengan apa yang ada di dalam topi ini. Setiap peperangan saya akan memakai topi ini karena di dalamnya ada sebuah benda yang spesial. Dilihatkan kepada para jemaah, beliau keluarkan ada rambut Rasulullah di dalam topi itu. Maka beliau katakan, setiap perang saya akan membawa rambut Rasulullah ini di dalam topi saya. Saya niat bertabaruk ambil berkah dengan rambut Nabi, Allah berikan kemenangan sampai hari ini. Jadi tabaruk telah diajarkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Dan hari ini Bapak akan melihat rambut Rasulullah itu di dalam galeri. Masya Allah. Allahu Akbar. Hasan, putra dari Sayyidina Ali dan putra dari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Masya Allah. Dari kedua cucu Rasulullah inilah mengalir darah Rasulullah sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Kita mengenal para ulama, para habaib yang keturunannya sampai ke Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Masya Allah. Dan kalau Bapak Jenderal melihat di ujung model pedang ini ada dua mata. Beda dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Ini bentuknya lain. Dan bobotnya 4,2 kilo. Kalau Sayyidina Khalid 5,5 kilo. Nah ini ada beberapa fungsi pedang model ini. Ada dua mata. Satu diantaranya untuk mematahkan pedang lawan. Ketika perang, duel, pedang musuh masuk di pedang beliau. Lalu ada kekuatan bisa mematahkan pedang lawan sehingga mengalahkan lawan. Masya Allah. Yang kedua, ketika masuk ke dalam perut, memang untuk menyobek-nyobek isi perut. Atau masuk ke tenggorokan, nyobek-nyobek tenggorokan. Dalam perang jihad dulu, Tuan hadirin, dua saja target. Kalau tidak untuk membunuh musuh, aku terbunuh mati syahid masuk dalam surga. Sahabat beda dengan khurut jihad kita sekarang, Tuan. Kalau antum jihad sekarang, khurut fisabilillah 4 bulan, 40 hari, itu ketika ditafakut, kapan berangkatnya, kapan pulangnya, kapan wafsinya, udah ada tanggal. Tapi kalau sahabat, kalau khurut, kapan berangkatnya, pulangnya, itu sudah masuk surga. Allah. Ketika mereka sudah bayin hidayah sama Rasulullah, ketika mau jihad,
hari itu juga, di majelis itu juga, mereka sudah mencium aroma surga di balik musuh-musuh mereka. Jadi nggak ingat pulang, masya Allah. La ilaha illallah. Takbir. Allah. Semangat kepada Pak Jenderal. Masya Allah. Baik, ini adalah replika kami taruh di gedung ini karena di gedung replika yang dua tempatnya sudah tidak sesuai, kita letakkan tempat yang lebih sesuai di galeri ini. Ini adalah replika makom Ibrahim alaihissalam, masya Allah. Kalau yang sudah pernah ibadah haji dan umroh, sebentar lagi teman-teman di sini mau berangkat, bisa sholat di depan makom Ibrahim dan letaknya persis di depan pintu Ka'bah, masya Allah. Baik, baik, baik. Bapak di sini dulu, saya akan jelaskan. Ini adalah pintu Ka'bah Baitullah. Ini sebuah replika, kita buat ukurannya persis sama dengan yang ada di Mekah. Masya Allah. Cuman Bapak Jenderal, kalau di Mekah terbuat dari emas murni, kurang lebih 280 kilo. Kalau ini emang kita buat dari kuningan, masya Allah. Lalu ada bagian Ka'bah yang akan kami sampaikan. Salah satu itu adalah sudut pertama, sudut Hajar Aswad. Disitulah tempat pertama ketika jemaah ingin memulai start untuk ibadah tawaf 7 kali. Nanti start dari Hajar Aswad, finish di Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu dari surga Allah. Barang siapa mencium Hajar Aswad, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Lalu di sini ada sudut kedua, yaitu rukun Iraqi, menghadap ke arah Irak. Lalu di sini, inilah Hijr Ismail. Nah, kalau di Ka'bah aslinya ini tinggi berupa tembok. Ini kita cuma buat sebuah isyarat. Ini ada pintu masuk, lalu ada pintu keluar. Lalu jemaah akan masuk di sini untuk sholat 2 rakaat di dalam Hijr Ismail. Kalaulah antum telah sholat di Hijr Ismail, sama antum telah sholat di dalam Ka'bah Baitullah. Karena Hijr Ismail ini merupakan bagian dalam Ka'bah, masya Allah. Maka kalau tawaf disempatkan untuk sholat di Hijr Ismail. Dan lalu tinggi 6,5 kali 3,5, masya Allah. Di tahun 2004, tahun pembuatan kiswa ini. Lalu kiswa di sebelahnya lebih lama lagi, itu di tahun 972 Hijriah, disebut kiswa pintu Ka'bah Turki Utsmani. Semoga dengan kita memegang kiswa ini nantinya Allah Subhanahu wa taala panggil ibu dan bapak semuanya untuk ibadah haji dan umrah. Amin. Innal hamda wa ni'mata berangkatkan ya Allah. Amin. Tugas batu mencari target. Jadi di setiap batu sudah punya nama, target masing-masing akan dihancurkan. Punya radar, masya Allah. Dan panas banget. Begitu jatuh di ubun-ubun langsung meleleh. Ini satu hikmah, apa saja yang berkaitan dengan agama, pasti Allah akan menolongnya dari segala macam musibah. Masya Allah. Ini kita doa bukan minta berkah, tapi minta perlindungan Allah untuk dijauhkan dari azab api neraka jahanam. Beliau tinggal di rumah Al-Ansari kurang lebih 7 tahun. Sama. 7 tahun. Dan bentuk rumah sahabat Abu Al-Ansari Jenderal itu 2 tingkat. Tingkat 2. Iya. Jadi punya rumah 2 tingkat ini ada dalil juga sunnah. Rasulullah tinggal di situ ya hampir 7 bulan, 7-8 bulan. Setelah itu kadang beliau Rasulullah di tingkat atas, kadang tingkat bawah. Sambil beliau tinggal di sini 7 bulanan, beliau membangun Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi dibangun
dengan kerjasama antara perempuan dan laki-laki, sahabat dan sahabiah. Kalau laki-laki pagi hari dan siang, malam hari ibu-ibu gotong royong. Jadi gotong royong dalam urusan agama, dan bapak juga ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Brigjen Polisi Muhammad Zainal Mutakin, Makomi dari Provinsi Bangka Belitung, bersama Amir saya dan Ibu Bidar dan para ustadz saya. Alhamdulillah, setelah mengunjungi Galeri Joko Tingkir, kami keluarga besar dari Bangka Belitung meningkat iman takwa kita, jazbah kita, untuk kita bisa napak tilas dakwah ilallah sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah, dan semoga menjadi asbab hidayah keberkahan di dunia wal akhirat. Amin. Dan pesan, mari para dai-dai Allah yang melihat YouTube pada hari ini untuk bisa sama-sama silaturahim, ziarah ke peninggalan baginda Rasulullah dan para sahabat di Galeri Joko Tingkir di Pondok Pesantren Al-Fatah Tembur. Mari kita tunjukkan iman dan takwa kita, dakwah ilallah. Shallu ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.